Salam pendidikan. Dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas, handal, berakhlakul karimah, maka didirikanlah SMK Unggulan Nahdlatul Ulama oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Mojo Agung. Dengan membawa visi dasar yaitu anggun dalam budi pekerti, unggul dalam prestasi dan terampil dalam amali. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk menciptakan generasi emas Indonesia 2045 yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Kemudian dilandasi dengan kuatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta didampingi dengan keterampilan skill yang mumpuni. Dengan tiga hal ini, anggun dalam budi pekerti, unggul dalam prestasi, terampil dalam amali, maka terjadilah generasi emas Indonesia 2045 yang mampu untuk menghadapi era teknologi dengan dipondasikan oleh intak dan iptek serta skill dan kemampuan. Sehingga terjadilah generasi yang paripurna, generasi yang mampu untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Sulistiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Madiun. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 AKL 1 SMK Unggulan NU Mojo Agung. Selamat menyaksikan. Solika
Hadir semua nggih? Alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini sudah siap menerima pelajaran untuk hari ini? Siap nggih? Pertemuan hari ini nanti kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Oke, jurnal umum ini kelanjutan dari materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Persamaan dasar akuntansi atau PDA. Oke, kalau disingkat. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang harus kalian capai setelah selesai pembelajaran hari ini apa? Yaitu ini, peserta didik mampu memahami konsep debit dan kredit dengan baik dan benar. Pelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep debit dan kredit dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita melangkah pada materi hari ini, saya ingin tahu terlebih dahulu. Pernah dengar perusahaan jasa? Oke. Nah, kalau yang minggu lalu persamaan dasar akuntansi yang kalian pelajari itu kan di bagian perusahaan jasanya. Perusahaan jasa itu apa sih? Angkat tangan yang bisa menjawab. Perusahaan jasa yaitu bedanya apa dengan perusahaan produksi? Kalau jasa yang diproduksi apa? Pelayanan. Ya, mereka hanya memproduksi jasa, melayani kepada masyarakat. Tidak ada barang konkret, tidak ada ininya, ya. Tidak ada HP-nya, tidak ada barangnya, hanya bisa dirasakan manfaatnya. Ya, sudah paham perusahaan jasa? Kemudian kemarin PDA, akun-akun dalam PDA itu apa saja? Kemarin saya sudah share materi ya, di grup WA sama di Kejar ID, materi tentang jurnal umum dan video pembelajarannya. Sudah ada yang buka? Sudah baca-baca ya? Nah, nanti itu buat kajian literatur selama kalian diskusi nanti ya. Nah, sekarang kita akan Ibu akan tunjukkan tentang yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu apa itu jurnal umum. Kemudian yang kedua, fungsi dari jurnal umum. Yang ketiga, bentuk dari jurnal umum. Bentuknya apakah sama dengan kolom PDA yang kemarin ataukah beda? Nah, ini nanti akan kita pelajari. Kemudian contoh jurnal umum, okay? Nah, selanjutnya yang pertama, apa itu jurnal umum? Jurnal umum salah satu bisa bantu baca yang di layar. Ayo, Uut yang keras.
umum yaitu jurnal yang dipakai untuk pencatatan segala bukti transaksi keuangan secara runtut. Nah, kalau misalkan siapa ini namanya Deris, contoh perusahaan jasa, kemarin apa Deris? Jasa, contohnya yaitu salon. Misalkan ya, salon kan itu punya transaksi. Misalkan bulan apa? November. Tanggal 1 November misalkan mereka beli peralatan salon. Ya, tanggal 2 mereka hutang bank untuk menambah modal. Tanggal 3 mereka beli perlengkapan. Kalau mengingat saldo normal, kita bisa pakai jari tangan. Yang ini apa? Jari apa? Yang diingat-ingat ya, yang mendapatkan perlakuan sama itu yang ini, jari ini, jempol sama saldo normalnya di debit. Saldo normal di debit berarti kalau bertambah nanti masuk di debit. Kalau berkurang kredit. Nah, yang ketiga ini tadi apa? Saldo normalnya di kredit. Ya, lawannya ini tadi ya. Kalau saldo normalnya di kredit berarti kalau bertambah juga di kredit. Kalau berkurang di debit. Oke. Ini tadi apa? Harta bertambah di kredit. Berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit. Berkurang di debit. Beban bertambah di debit. Berkurang di kredit. Modal bertambah di kredit. Berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit. Berkurang di debit. Udah paham semuanya, Ge? Berarti akunnya tadi ada berapa jumlahnya? 5. Yang mendapatkan perlakuan yang sama yaitu yang ini, jempol sama lidi, harta sama beban. Dan yang 3 ini, utang, modal sama pendapatan juga sama. Saldo normalnya di kredit. Sudah paham ya? Nah, sekarang seperti yang sudah saya share ya, berdasarkan asesmen diagnostik kemarin. Untuk kelompok 1 langsung di sini ya tempatnya, langsung bergabung dengan kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Langsung ayo. Langsung bergabung dengan kelompoknya. Rekan bantunya Mbak B. Masing-masing kelompok saya akan bagikan LKPD. Nanti kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Kelompok 1 G. Kemudian kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 3. Oke, ayo.
Ayo apa? Sudah, sudah. Sudah? Nomor 1 sudah semuanya. Sekarang ganti nomor 2. Silakan maju. Ayo, yang dapat nomor 2 mencari jawaban. Yang dapat nomor 2 silakan maju. Ya, ayo. Nomor 2 sudah, ayo. Sudah ya, nomor 2. Yang dapat nomor 3 silakan maju. Sudah ya nomor 3. Sudah nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Anggota kelompok keempat. Ayo nomor 4. Sudah. Nomor 5. Nomor yang terakhir, nomor 5. Nomor 5. Sudah? Nah, kalau sudah mendapatkan jawaban masing-masing, silakan ditulis pada LKPD. Jika
Ayo soal nomor 1 sama 2, ayo silakan dijawab dulu. Jawabannya ayo langsung dijawab. Daftar modal pendapatan bukan. Nomor 3. Kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Vero, tangan berdiri ya, ya Vero. Apakah perusahaan jasa memproduksi atau menghasilkan barang? Pertanyaan dari Vero, apakah perusahaan jasa itu memproduksi barang? Kelompok 1 bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ayo langsung dijawab. Perusahaan jasa tidak menghasilkan barang secara konkret, hanya menghasilkan barang tak berwujud yang bisa dirasakan manfaatnya. Nah, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi nggih di awal, kalau perusahaan jasa itu hanya memproduksi apa? Pelayanan, tidak memproduksi barang secara konkret. Hanya pelayanan yang bisa dirasakan manfaatnya, nggih. Ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 1? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Diakhiri kelompok 1. Sekian dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjakan semuanya, Dek. Nanti nilainya langsung saya tampilkan. Sampai nomor berapa? Kelompok 3 sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 4 sudah selesai semuanya? Ayo, kurang berapa? 1. Sudah? Ya, sudah ya? Nah, sekarang coba lihat skor kalian langsung. Langsung munculkan ya nilainya. Ya, silakan. Nah, yang dapat nilai di bawah KKM. KKM-nya berapa? KKM-nya 75, nggih. Kalau nilainya di bawah 75, nggih, nanti dilihat yang nilainya di bawah 75, kalian buat mekanisme debit kredit tadi, nggih. Akun-akun tadi 5, ya. Nanti kalian buat tabel analisanya. Saldo normalnya di mana? Kalau bertambah di mana? Kalau berkurang di. Nah, itu untuk yang remedi. Nah, kalau yang nilainya di atas KKM
kerjakan soal di buku paket kalian deh, dasar-dasar akuntansi. Coba dibuka bukunya, halaman 173. Oke. Halaman 173. Sudah dibuka? Oke, nah itu nanti kalian kerjakan untuk yang nilainya di atas KKM. Kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, nah sebelum kita akhiri, untuk pertemuan minggu depan kita akan berlanjut tentang materinya jurnal umum. Kita akan berlanjut pada analisis jurnal umum, analisis jurnal umum. Nah, sebelum kita akhiri, ayo